persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya percaya Tuhan Yesus rindu berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saat ini Tuhan mau beritahu sebuah kunci, yaitu untuk Bapak Ibu Saudara lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, jangan lupa kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan firman-Nya. Jangan terganggu dengan suasana yang berada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita mau tundukkan kepala kita akan awali ibadah Menara Doa Online kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan dan Raja kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Bapa, kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan. Ya Allah kami rindu saat ini bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Engkau lihat setiap kerinduan hati kami ya Bapa, datang untuk menaikkan syukur kepada Engkau. Engkau melihat ya Bapa, kami sangat rindu dan haus untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ya Allah kami, biarlah Engkau bertata di setiap pujian kami ya Tuhan Yesus. Ya Allah kami, saat ini kami buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami ya Roh Kudus, kami undang. Apabila Engkau mengetok, inilah hidup kami ya Bapa. Kami buka seluruhnya hanya untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa apabila ada kuasa ingin mengganggu hati dan pikiran kami untuk lebih lagi menyembah dan mengenal akan firman-Mu, kami patahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk menaikkan syukur kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus yang siap menaikkan syukur kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Oh haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Mari sama-sama lebih lagi dari awal. Kita ulangi lagu ini, nyanyikan bersama, katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan
Tuhan. Mari Allah kami, berbicaralah lebih lagi. Jamah kami, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu segala, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Oh Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah. Terpujilah namamu, lebih dalam lagi nyanyikan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu.
putra nama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan dengan segenap hati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama lebih dalam lagi masuk hadirat-Nya, kita nyanyikan dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama dari awal nyanyikan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari semuanya angkat suaramu, imani kata-Mu. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari semuanya lebih dalam lagi, kita percaya berkat-Nya melimpah atas kita. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Lama-lama kebajikan, kemurahan
kami puji Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, ku sembah Kau Yesus. Kami kembalikan kepada Engkau ya Bapa. Lebih dari segala yang kami cintai, lebih dari segala yang kami kasih, Engkau melebihi segalanya ya Bapa. Kami hanya ingin Engkau yang terutama di dalam hidup kami Yesus. Engkau yang menjadi pertama di dalam fokus kami ya Bapa. Biarlah segala kemuliaan kami berikan hanya bagi yang pertama di dalam hati kami. Haleluya. Bawa kami lebih dekat Tuhan, mendengar suara-Mu Yesus. Berbicaralah kepada kami ya Bapa di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya. Mari semuanya angkat suara kita nyanyikan. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada arti. Kami ingin lebih lagi, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segala. Oh Tuhan, kami inginkan Engkau Tuhan Yesus. Mas perak dan permata tiada arti. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepada. Mari semuanya lebih dalam lagi kita katakan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan Tuhan, saat ini di menara doa ini ya Bapa, kami Tuhan rendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami minta Tuhan turunkanlah ya Tuhan berkat-Mu buat kami. Turunkanlah berkat-Mu buat tiap kami. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dan kami tahu bahwa kami diberkati ketika kami bisa mendapatkan ya Tuhan firman-Mu dan kami melakukannya ya Tuhan.
Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus hari ini. Berikan ya Tuhan tanah hati yang baik, tanah hati yang lembut, berbicara buat setiap kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini akan menjadi ya Tuhan penuntun untuk hidup kami, terang buat jalan kami. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan berada di persimpangan. Ya Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan, turunkan hikmat-Mu untuk mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Anak-anak-Mu yang berada di ujung tanduk, mereka tidak tahu apa yang harus mereka buat. Aku berdoa ya Tuhan lewat menara doa ini, Roh Kudus, Kau berikan kuasa-Mu supaya mujizat itu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu kami minta, beri kami kepekaan untuk bisa mendengarkan suara-Mu, suara firman-Mu yang lembut ya Tuhan. Makasih ya Bapak, terima kasih. Aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih banyak Bapak. Makasih Roh Kudus berbicara secara khusus buat kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita berjumpa kembali di Menara Doa. Saya berikan judul yaitu upah kepekaan dan keintiman dengan Tuhan. Ini penting saudaraku ya. Sebagai orang Kristen sebenarnya seharusnya kita sampai ke satu capaian level kerohanian di mana saudara dan saya kita bisa peka mendengar daripada suara Tuhan, ya kan? Nah, saya ingin bagikan kepada saudara Kristus bagaimana caranya ya kita bisa hidup di dalam berkat Tuhan, hidup dalam mujizat Tuhan. Nah, saya ingin sharingkan dari kisah Ishak. Saudara, kisah Ishak inilah kisah di mana Ishak sedang mengalami masa sulit dalam hidup dia, yaitu masa kelaparan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai 3 pelajaran penting itu saudaraku. Ya kan? Bagaimana Ishak seorang yang intim ya saudara dengan Tuhan. Dia bisa punya kepekaan untuk mendengarkan Tuhan. Coba kita lihat Alkitab kita dari Kejadian pasal 26. Kita baca sama-sama yuk saudara. Ayat 1 sampai 3 lalu melompat sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang ke-6, responnya Ishak adalah apa? Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara yang kasih Kristus, yang pertama ini ya, yang harus ya kan kita lakukan, ya kan? Yaitu apa saudara? Kita harus hidup ya dalam kepekaan dan ketaatan. Kepekaan dan ketaatan ini saudara ya, itu timbul dari hati yang lembut. Kepekaan dan ketaatan itu timbul dari hati yang lembut, rendah hati, dan apa saudara? Hati yang mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa rencana Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing adalah supaya kita semuanya diberkati dan dipakai Tuhan. Katakan amin. Untuk menjadi saksinya yang berdampak bagi kerajaan Tuhan. Saudaraku, tetapi seberapa banyak berkat dan mujizat yang kita akan alami, hal itu akan tergantung daripada seberapa besar kepekaan kita untuk mengerti kehendak Tuhan dan seberapa besar ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Ini penting saudara dalam hidup kita. Saudara sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, ya, saudara akan jauh lebih efektif melayani. Ya kan? Target yang utama adalah
bagaimana membangun keintiman sampai saudara, sampai kita ngerti, kita memiliki kepekaan Tuhan tuh mau apa. Tuhan kita bisa mendengar suara Tuhan, suara firman-Nya, sehingga kita bisa mengerti akan kehendaknya. Karena ini kunci berkat, saudaraku. Kita buka Alkitab kita, Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan amin, saudaraku. Jadi di sini kita melihat bahwa seberapa besar Tuhan memberkati kita, seberapa besar mujizat Tuhan terjadi, itu tergantung daripada seberapa besar kepekaan kita mendapatkan suara firman Tuhan, perintah firman Tuhan, dan kita melakukannya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, di dalam Mazmur 73 ayat 24, di sini dikatakan apa, saudara? Dengan nasihatmu, perhatikan saudara, ini kata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian kau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jika kita sampai mendapatkan nasihat firman Tuhan, jika kita bisa sampai mendapatkan nasihat firman Tuhan, hal itu berarti apa, saudara? Tuhan hendak menuntun hidup kita dengan maksud untuk apa? Mengangkat kita ke dalam kebesaran, kehormatan, dan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Bertahun-tahun yang lalu, saudaraku ya, ketika kita ingin, seperti kita ingin gereja ini, tanahnya masih belum, kita masih beli belum terlalu luas, masih kurang lebih mungkin sekitar 3.000-an meter. Tapi kita sudah punya tanah itu 6 hektar, saudara, di satu tempat yang lain. Lalu saya tuh dorong, ya kita kan ingin supaya ada penuaian jiwa yang besar, 14.000 jiwa. Lalu kita mau bangun gereja yang besar. Kita sudah punya tanah 6 hektar lebih. Kita rencana mau bangun satu gedung dengan kapasitas 10.000 tempat duduk, saudaraku. Satu hari, saudaraku, karena kita lihat kok nggak ada dorongan di hati. Kok Tuhan belum bicara kuat gitu loh. Ya, saya dengan beberapa teman pergi ke tanah itu. Kami doa, saudara. Saya mau bilang, Tuhan ngomong, kasih perintah. Kami bangunnya kapan di tanah ini? Ya kan? Kalau Tuhan bicara kami gerak. Waktu kami ada di tanah itu kami berdoa, emang dilawat, tapi nggak ada suara apa-apa. Setelah pulang dari tanah itu, saudara, kita masih di gedung yang lama. Ya, gedung gereja yang masih lama, saudara. Nah, tiba-tiba tuh Tuhan tuh bilang sama Tuhan bicara, kenapa kamu nggak beli aja tanah yang sekarang ini jadi lapangan parkir dan tempat kolam baptis. Itu tanah 8.000 meter. Saya kaget, saudara, ngapa kita beli tanah lagi? Padahal ada tanah 60.000, mau beli 8.000. Itu pun kalau nggak salah belum lunas juga. Ini mau beli lagi. Itu yang saya tanya, tapi kuat sekali, bisiknya kuat. Sampai akhirnya saya doakan, saya berbicara dengan pengerja. Lalu kita minta tolong siapa yang hubungin dah teman saya ini yang punya tanah. Singkat kata, saudara tahu apa yang terjadi? Rupanya, saudaraku, orang yang punya tanah, dia mau jual tanah. Dan juga harganya dibilang, kalau Pak Sabta yang mau beli, saya kasih harga sekian. Tapi ada satu lagi teman aku yang mau beli juga. Dia bilang 2 kali lipat harganya. Yang berikutnya lagi, saudara, pemilik komplek kan kita harus perubohkan tembok itu. Mesti dihancurkan tembok. Gak mungkin bisa disetujui. Pada waktu itu pemilik komplek masih keras orangnya. Lalu dari tim, ya kan saudara, pengerja, coba bicara sama pemilik komplek. Rupanya bersedia untuk diruntuhkan. Daripada akhirnya singkat kata, Tuhan cukupi uangnya, Tuhan cukupi untuk pembangunan dan reno gereja. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saudaraku, jadi dalam hidup kita, kata kuncinya adalah kalau kita mau melihat Tuhan bekerja lewat hidup kita dan melalui kita, orang-orang diberkati, dilibatkan dalam satu pekerjaan Tuhan. Kata kuncinya adalah kita tuh harus memang
menginginkan Tuhan tuh bicara sama kita secara khusus. Tuhan bisa bicara lewat Alkitab. Saudara, Tuhan juga bisa bicara dengan banyak cara. Lewat Alkitab saya mau jelaskan, yaitu tentang pada waktu kami ini bergumul untuk punya anak. Sudah menikah saudara sekian tahun. Ya awal pernikahan kami, istri saya mengandung. Ya saudara hamil, tapi 2 bulan kemudian keguguran. Ya saudaraku, ya kan keguguran, lalu setelah itu selama 4 tahun tidak bisa punya anak. Sampai satu hari saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan bicara. Apakah Tuhan mau kasih anak atau tidak? Buat kami itu tidak masalah. Ya kan, tidak dikasih anak nggak ada masalah. Dikasih anak, kami akan doa, kami akan usaha dengan kuat. Kalau misalnya Tuhan mau nggak kasih ya kita nggak usah pikirin punya anak lagi, nggak berusaha untuk punya anak. Kita pelayanan aja berdua. Singkat kata saudara, pada waktu saya saat teduh, lalu itu tiba saat dimana saya tuh baca satu pasal, itu Kejadian pasal 22. Itu tentang Abraham diperintahkan Tuhan untuk bawa Ishak persembahkan ke Bukit Moria. Tetapi bukan ayat-ayat yang pertamanya yang bicara. Waktu saya baca ayat 17 dan ayat 18. Ya saudaraku, ketika Tuhan berbicara sama Abraham, ini firman Tuhan. Waktu saya baca, saudara, Tuhan berkata begini, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Itu ada 3 kali kata keturunan. 3 kali daripada kata keturunan itu seperti kata ini masuk ke dalam hati saya. Plek. Kuat sekali. Lalu saya bilang, Tuhan, apakah Tuhan memang mau kasih saya keturunan? Keturunannya di sini kan dikatakan saudaraku ya kan, aku akan berarti engkau bintang di langit. Itu keturunan apa? Rohani. Keturunan rohani yaitu anak-anak rohani saya. Yaitu saudara yang ikut menara doa, baik yang ada di Holy Spirit Room maupun secara online. Katakan amin. Ini. Tetapi di sini tidak hanya keturunan akan banyak seperti bintang langit, tapi juga seperti pasir di tepi laut. Ini kalau pasir bicara apa? Ini anak jasmani. Jadi Tuhan mau kasih saya anak jasmani. Walaupun pada waktu itu kita tahu bahwa istri saya mengalami masalah, di mana saluran indung telurnya, tempat di mana sperma masuk untuk pembuahan, itu dua-duanya mampet. Saudara, tapi Tuhan bicara ayat ini. Saudaraku, ya kan? Dan kita tahu bahwa saya dapat ayat ini 1 tahun kemudian, tanggal 25 Desember 2002, anak pertama kami lahir, kami beri nama Hadassah Graciela Deborah. Katakan amin saudara. Ketika Tuhan, kita bisa dengar apa yang Tuhan katakan. Dan kita tahu ini Tuhan sedang bicara. Kalau dia sedang bicara kepada kita, pertama dia ingin memberkati kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau dia bicara sama kita, dia sedang mau nuntun kita. Ini kita mau kemana arahnya? Jalan mana yang kita harus ambil? Saudara, ya kan, beberapa orang mau ngambil keputusan, apakah saya harus lanjut jadi pengusaha? Apakah saya harus ganti usaha yang lain? Apakah saya harus partner bisnis dengan orang ini? Atau saya tidak usah partner? Saudara, selain saudara berdoa kepada Tuhan, biarlah izinkan Tuhan bicara kepada saudara. Katakan amin. Dalam doa saudara pastikan saudara dapatkan satu konfirmasi di mana Tuhan berbicara. Saya percaya Ishak saudara, di masa kelaparan itu, dia berpikir, dia sudah menabur, dia sudah bekerja menggarap tanah dia, tapi tidak ada hasil. Lalu dia ambil keputusan untuk mau pergi ke Mesir. Dan saya percaya Ishak ini seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Oleh sebab itulah, tidak mungkin Tuhan bicara sama dia. Ya kan? Di saat dia sedang apa? Pasti dia sedang lagi ibadah. Katakan amin. Sedang
Ada doa pagi, ada doa petang. Itu biasa yang dilakukan. Tuhan bicara sama dia. Dia dapat firman Tuhan. Jangan pergi ke Mesir. Tetap tinggal di sini. Sebab aku akan menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau kalau engkau tetap di sini. Ishak dengar, saudara, suara firman Tuhan itu. Sebagai tuntunan dia. Saudara, lalu Ishak, Alkitab mengatakan Ishak tinggal di Gerar. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih Kristus, saya ingin beritahu, suara Tuhan, firman Tuhan, beberapa tuh saudara bisa sebagai untuk memberkati apa yang menjadi keinginan kita. Tapi di lain pihak juga saudara, Tuhan juga berbicara kepada kita. Ya kan? Dia akan berbicara untuk apa saudara? Dia terus berusaha untuk menggarap tanah hati kita. Di mana dia akan selalu berbicara untuk mengoreksi kita. Memperbaiki aspek-aspek dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah ini yang Tuhan akan lakukan. Jadi saya percaya upah untuk seorang yang punya kepekaan dan ketaatan adalah saudaraku yang adalah apa? Saudara akan mendapatkan yang namanya tuntunan Tuhan. Saudara akan dapatkan firman Tuhan. Katakan amin. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Saya ingin beritahu, saudara, Yeriko itu ditaklukkan karena Yosua dapat firman. Dia diperintahkan apa saudara? Firmannya, kelilingi tembok selama 7 hari. Dia lakukan pada waktu hari di mana Tuhan suruh masuk tanah itu. Tembok itu runtuh. Saudara tahu Naaman, Panglima Naaman menderita sakit kusta, penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada waktu itu. Tapi dia menerima mujizat kesembuhan karena Naaman mendapatkan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini sekalian juga saudara. Untuk apa saudara? Itu merendahkan hatinya. Dia surut mandi 7 kali di sungai Yordan. Ada lagi janda di Sarfat. Janda di Sarfat diperintahkan Tuhan lewat Nabi Elia untuk memberikan apa? Tepung dan minyak. Yang sangat sedikit yang punya dia untuk dia makan sekali. Saudaraku Kristus. Nah, pada hari itu, pada saat itu, Ishak pun dapat perintah tetap tinggal di Gerar. Apa dia tempat tinggal lalu rebahan saja? Enggak. Alkitab katakan saudara di dalam ayat 12 sampai 14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan apa? Hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi. Serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Katakan amin saudara. Jadi saudara, Ishak enggak rebahan. Setelah Tuhan bilang kamu tinggal di sana. Ishak coba lagi. Ini sama seperti Simon Petrus. Ini sama saudaraku. Ishak menabur bukan di tanah yang lain. Di tanah yang milik dia. Gak mungkin milik orang. Milik dia saudaraku. Sama seperti Simon Petrus. Setelah semalam-malaman dia menangkap ikan. Pergi untuk mencari ikan. Tidak ada satu ekor ikan pun yang dia dapat. Tetapi setelah Simon Petrus mendapatkan firman. Dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Alkitab katakan di tempat yang sama itulah. Tempat di mana tidak ada ikan. Tapi setelah dia bersama Yesus ada hadirat Tuhan. Dia punya firman. Apa yang terjadi? Dia lakukan, Roh Kudus bekerja. Kumpulkan ikan di sekitar perahunya. Sehingga Alkitab katakan Simon Petrus mendapatkan ikan sangat banyak. Katakan amin saudara. Begitu dengan Ishak saudaraku. Dia menabur di tempat yang sama. Kalau pada waktu dia menjadi orang yang diberkati. Apa yang terjadi? Apapun yang dia kerjakan. Tuhan buat berhasil. Jadi kesimpulannya apa saudara? Kita bisa berhasil, beruntung, berbahagia. Itu karena kita diberkati oleh Tuhan.
Yang percaya katakan amin. Kita diberkati oleh Tuhan karena kita mendengarkan atau memiliki firman, menerima firman, masuk sampai ke tanah hati kita yang baik, dan kita mentaati perintah firman itu. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Nah, kita bisa mendengarkan firman. Firman bisa masuk ke tanah hati kita karena kita memiliki hati yang lembut, rendah hati, dan kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, di masa sulit Ishak menabur. Di masa susah dia menabur. Saudara, coba saudara pikirkan dan renungan baik-baik begini. Sesuatu yang kita miliki di masa susah adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Betul gak saudara? Sesuatu yang sangat besar artinya buat kita. Kalau kita lagi susah, betul gak saudara? Apa yang kita punya ini sangat berharga. Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara begini. Apabila sesuatu yang sangat berharga ini, ya kan, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan, maka persembahan itu akan menjadi persembahan yang apa? Yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya saudaraku, seringkali Tuhan tuh izinkan kita. Saya sebagai saya sejak dari Kristen awal-awal, saya melihat saudaraku, ketika setiap kali kita menabur, saya menabur, justru di masa-masa paling susah dalam hidup saya. Saudara, dan benih yang saya tabur itu, uangkah itu? Saudara, entah tenaga kah, entah waktu kah, saudaraku. Yang berarti buat saya, itu saya melihat saudaraku, itu tuaiannya tuh luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ini Mazmur 126 ayat 5 dan 6 menjelaskan kepada kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya suka dengan kata-kata ini saudara, yang pernah saya baca dari buku John Hagee. Pendeta John Hagee dia berkata begini, sesuatu yang ada di tangan kita, ya kan? Jika sesuatu yang ada di tangan kita ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, jadikanlah itu sebagai benih untuk ditabur. Sekali lagi, jika sesuatu yang ada di tangan kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, jadikanlah itu sebagai benih untuk ditabur. Penjelasannya gimana? Saudara bisa tanya sama janda di Sarfat. Apa yang ada di tangan dia itu tidak cukup, saudara, untuk memenuhi kebutuhan dia, ya kan? Sampai bertahun-tahun, sampai sebulan, sampai 10 kali makan, hanya untuk sekali makan. Tapi datang firman Tuhan lewat Elia. Sekarang kamu ambil tepung itu, ambil minyak itu, olah jadi roti, berikan kepada aku dulu. Demikian firman Tuhan. Tepung dalam tempayanmu tidak akan pernah habis sampai Tuhan perintahkan hujan turun. Minyak dalam buli-bulimu tidak akan pernah berkurang sampai Tuhan perintahkan hujan. Kapan? 3,5 tahun nanti. Saudara, setiap kali dia mau ambil tepungnya dan minyaknya untuk diolah menjadi roti, saudara, tidak pernah habis. Dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi, saya melihat, ya kan, jika sesuatu yang ada di tangan kita tidak cukup untuk kebutuhan kita, saudara, jadikan itu sebagai benih. Ketika kita mulai, saudara, bisa melihat kebutuhan orang lain, pada saat itulah mujizat terjadi. Kalau kita hanya fokus pada kebutuhan kita, kepentingan kita, kuasa Tuhan, ya kan, sulit untuk bekerja dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ini yang kedua, saudara. Itu bicara tentang apa? Kepekaan. Pentingnya kepekaan. Segala sesuatu kepekaan itu muncul dari apa? Dari keintiman hubungan dengan Tuhan.
keintiman hubungan dengan Tuhan. Ya kan saudara, itu terjadi di tempat yang tersembunyi. Setiap hubungan intim, saudaraku, itu bisa terjadi di tempat yang tersembunyi. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Makanya Tuhan kasih 3 hal yang harus dilakukan secara tersembunyi. Memberi dengan tersembunyi, berdoa dengan tersembunyi, berpuasa dengan tersembunyi. Tujuan untuk apa? Ketika kita memberi dengan tersembunyi, untuk menghasilkan apa? Murah hati. Ketika Tuhan bicara, beri. Lakukan, beri, tolong, bantu. Kalau kita sudah punya roh yang murah hati, sangat mudah Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi berkat. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa secara tersembunyi? Supaya bisa menghasilkan roh yang apa? Rendah hati. Supaya kita selalu bergantung kepada kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, dan kebenaran dari Tuhan. Katakan amin. Bukan kebenaran kita sendiri, hikmat sendiri. Saudara, ini yang namanya kepekaan. Saudara, kita harus tanya dulu. Kepekaan membutuhkan kerendahan hati. Gantung, mau doa, mau berdoa, doanya apa? Mau khotbah, khotbahnya apa? Sebagai pengkhotbah, saudara, kalau Tuhan suruh kita khotbahkan apa yang sudah pernah kita khotbahkan dan sudah sering kita khotbahkan, sekarang Tuhan suruh khotbah lagi itu. Kalau kita tidak rendah hati, mungkin kita akan tolak. Gengsi dong. Tapi itulah kebutuhan daripada jemaat. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya, saudara sebagai yang melayani apapun, mungkin jadi worship leader. Tanya Tuhan lagunya apa yang Tuhan mau. Saudara menjadi pengusaha, tanya Tuhan hari ini kira-kira apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku putuskan. Dan aku minta Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu akan mengikuti aku. Katakan amin saudara. Ya kita butuh itu. Ya, itu namanya kerendahan hati. Doa. Kenapa kita harus berpuasa secara tersembunyi? Supaya itu menghasilkan kelemah lembutan. Saudara, kelemah lembutan adalah kekuatan untuk tidak membalas ketika diserang. Lemah lembut artinya apa? Kita punya power, tapi kita tidak menyalahgunakan power itu. Power bisa berurutan dengan jabatan, kekuasaan, uang, hubungan segala macam. Saudara, tapi kita bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Karena kecenderungan setiap kita, saudara, kita ingin berusaha untuk menguasai orang, mau mengubah orang, tapi kita tidak pernah mau menguasai diri kita dan mau mengubah diri kita. Itu tapi puasa membantu kita untuk menjadi orang yang lemah lembut. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini hal yang terjadi. Kepekaan dan keintiman itu hasil daripada keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, upah daripada kepekaan dan ketaatan yaitu apa? Saudara bisa menjadi orang yang membawa damai dan bisa menghindari yang namanya pertengkaran. Orang yang peka, orang yang taat, dia bisa membawa damai. Katakan amin. Ishak saudara, dia gali sumur. Alkitab kata, dia gali sumur. Orang Filistin ambil sumur itu. Lalu gembala Ishak dan gembala orang Filistin itu bertengkar. Dia gali lagi saudara. Ya kan? Lalu dia tinggalkan. Dia hindari pertengkaran. Dia berkati. Walaupun sudah keluar airnya, diambil, dia berkati. Wah, ini hal yang luar biasa. Sekalipun Ishak punya power. Dia punya, saudaraku, karyawan atau pegawai, gembala yang begitu banyak. Ya kan, itu satu pasukan sebenarnya. Bisa lakukan itu perang. Tapi dia tidak mau. Sampai satu hari, saudaraku, ya kan, dia gali satu sumur. Dan tidak lagi direbut oleh orang Filistin. Lalu dia berikan namanya Rehobot. Saudara, Tuhan mau bawa kita ke level ini saudara. Katakan amin. Bisa orang yang bisa membawa damai. Yang bisa menghindari yang namanya pertengkaran. Kadang-kadang kalau sudah sampai di pucuk, saudara, pucuk kekuasaan. Orang tuh sulit. Saudara, untuk bisa menjadi lembut. Menjadi rendah hati. Bisa semuanya jadi tentang dia untuk mempertahankan kekuasaan itu. Sehingga muncul yang namanya kepekaannya mulai hilang. Dulu masih bisa mendengar nasihat.
Suara-suara daripada orang yang menasehati. Ketika kita ada di atas, hati-hati, berdoa. Biar kami semakin peka Tuhan. Katakan amin saudara. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Upah, ya kan, dari kepekaan, keintiman dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Bapakku berdoa. Beri kami Tuhan telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan buat kami. Bapakku berdoa, biar Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, berbicara lewat setiap firman yang kami baca di Alkitab. Setiap pengajaran, khotbah-khotbah ya Tuhan. Dan bisikan suara-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan juga bisa bicara lewat hikmat, pengertian. Aku berdoa Tuhan, turunkan jubah profetik itu buat kami. Dalam nama Yesus. Tuhan turunkan ya Tuhan, berikan karunia Roh Kudus itu. Karunia hikmat, karunia pengetahuan. Karunia ya Tuhan untuk bernubuat. Karunia melakukan mujizat. Karunia menyembuhkan orang sakit. Karunia membedakan roh. Karunia berbahasa roh. Karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia melayani. Turun tengah-tengah kami Bapa. Kami ingin dipakai lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan, berikan kami, ubah kami jadi orang yang murah hati. Kami rindu hidup dalam kemurahan Tuhan. Ubah kami Tuhan menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut ya Bapa. Terima kasih, banyak terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir. Anak-anak-Mu yang selalu mendukung pelayanan menara doa tempat ini. Tuhan berkati mereka yang sudah membawa persembahan. Ya Tuhan, sehingga menara doa ini bisa ada. Pelayanan ini bisa ada terus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami Tuhan makin dekat. Makin inti, makin peka. Tuhan, mendengar suara kami rindu hidup dalam berkat. Dan menjadi saksi. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, kami akan mengingat akan korban kasih-Mu kepada kami. Lewat perjamuan kudus ini kami mengerti kami semuanya sudah diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Engkau cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Tuhan adalah
Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.